Universitas Diponegoro tiap tahunnya selalu menyelenggarakan kegiatan kuliah kerja nyata. Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa 2 warga negara Indonesia positif terjangkit virus corona. Namun, karena situasi pandemi yang terjadi, membuat kegiatan KKN berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena harus dilaksanakan di daerah asal masing-masing mahasiswa. Kegiatan KKN yang saya lakukan dilakukan di kota kelahiran saya, yaitu Kota Bekasi. Tepatnya di RT 6 RW 13 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Kota Bekasi disebut juga sebagai Kota Patriot, memiliki luas wilayah 206,61 km persegi dan terdiri dari 12 kecamatan dan 56 kelurahan. Kota Bekasi memiliki banyak potensi baik dalam bidang pariwisata maupun perdagangan. Salah satu ikon yang ada di Kota Bekasi adalah Stadion Patriot Candrabaga. Stadion bertaraf internasional ini diresmikan oleh Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, pada tahun 2014 bertepatan dengan ulang tahun Kota Bekasi. Stadion ini kian dikenal karena penyelenggaraan pertandingan cabang olahraga sepak bola putra Asian Games 2018. Landmark Kota Bekasi yang banyak dikenal juga adalah piramida terbalik Sumarekon Bekasi. Selanjutnya ada Hutan Kota Bekasi, terletak tepat di depan kantor pemerintahan Kota Bekasi. Di dalamnya terdapat monumen perjuangan rakyat Bekasi yang berisi cuplikan syair puisi Karawang Bekasi karya Chairil Anwar. Kota Bekasi terdiri dari banyak pusat perbelanjaan sebagai pusat kebutuhan masyarakat yang semuanya ramai dikunjungi warga. Terdapat Grand Galaxy Park, Mall Metropolitan, Grand Metropolitan, Sumarekon Bekasi, dan masih banyak lagi. Program pertama saya yang bertema pencegahan COVID-19 ini bertujuan meningkatkan kesiapan warga dalam menghadapi era new normal. Hal ini mengacu pada banyaknya tempat makan yang tiap malamnya sudah kembali ramai dikunjungi warga. Tetapi tidak sedikit warga yang belum menerapkan anjuran pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan, seperti melakukan physical distancing dan menggunakan masker. Perlu adanya kesadaran dari seluruh pihak untuk mematuhi protokol kesehatan ini sebagai upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Wawancara singkat dilakukan dengan Ketua RT 6 RW 13 mengenai bagaimana kesadaran masyarakat sekitar akan pelaksanaan protokol kesehatan. Menurutnya, warga sudah memiliki kesadaran untuk menjaga diri dari virus dengan banyak berdiam diri di rumah. Tapi, tidak menutup kemungkinan warga kerap melakukan aktivitas untuk mempertahankan produktivitasnya di tengah pandemi. Maka dari itu, program pertama saya berupa pamflet yang bertujuan sebagai pengingat dan ajakan masyarakat untuk siap hadapi new normal. Pamflet disebar secara door-to-door kepada masyarakat RT 6 RW 12 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Pamflet juga diberikan dengan melakukan sosialisasi singkat kepada warga untuk memastikan informasi pamflet tersampaikan secara efektif.
Permasalahan yang kerap terjadi pada individu usia remaja hingga dewasa adalah merasa insecure atau tidak aman terhadap dirinya sendiri. Beberapa waktu lalu, saya melakukan survei singkat mengenai seberapa sering individu merasa insecure dan apa yang menjadi penyebabnya. Apa ya, paling mungkin setelah pandemi ini tuh kan sering di rumah ya, di rumah. Terus kan gak ada pekerjaan kan, makan tidur. Terus terakhir keluar terus ketemu sama temen terus kayak, oh gila lu gede banget. Dan emang gendut sih 93, dan itu kepikiran terus sampai jadi beban lah. Oh, jadinya tuh kayak merasa nggak percaya diri gitu ya? Iya. Sebenarnya permasalahan psikologis apa sih yang sering lo rasain gitu? Gue ngerasa kurang percaya diri ya. Masalahnya kenapa sih gue nggak percaya diri? Sekarang gue ngerasa tuh bahwa orang yang lebih muda maupun yang walaupun umur yang seumuran gue ataupun yang di atas gue sedikit, itu banyak yang mungkin pencapaiannya tuh udah banyak, yang sudah berpenghasilan mungkin atau lain-lain. Di situ gue ngerasa kurang percaya diri karena ya mereka pun yang umurnya setara sama gue maupun di bawah gue itu sudah bisa menghasilkan pendapatan, sedangkan gue yang setara mungkin sama mereka dan pendidikannya sama, masih gini-gini aja. Jadi gue mungkin ngerasa kurang percaya diri di situ ya untuk melihat dunia luar. Seperti itu sih. Maka dari itu dilaksanakan webinar Empowering Communities Insecure Menjadi Bersyukur untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai upaya meningkatkan kepercayaan diri. Supaya terlihat se-perfect itu gitu, padahal sebenarnya mungkin aja nggak kayak gitu. Makanya kalau misalnya menurutku ya kalau emang kita nggak mau merasa insecure, batasin diri kita untuk melihat hal-hal yang bikin kita trigger untuk kayak jadi merendahkan diri kita sendiri. Nah, ini akan dibahas di poin selanjutnya mengenai bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah, tapi di antara penyebab ini semua sebenarnya ada satu akar permasalahan yang bisa menyebabkan orang-orang itu merasa insecure atau tidak aman terhadap dirinya, yaitu karena dia merasa fear atau takut. Nah, takut untuk merasa gagal, takut untuk akan kemampuannya tidak capable itu, takut akan kehilangan, dan juga hal-hal lainnya yang intinya adalah didasari oleh rasa takut. Maka gimana sih caranya untuk menghindari rasa takut ini? Makasih ya informasinya, jangan lupa jaga jarak dan tetap pakai masker. Terima kasih untuk Yuni, berkat konten ini aku jadi tahu tentang bagaimana menghadapi adaptasi kebiasaan baru. Buat Fioni, makasih, webinarnya sangat membantu gue. Gue sekarang lebih merasa lebih percaya diri setelah gue ngedengerin webinar lu sama temen-temen lu, dan itu cukup membantu buat gue. Jujur, ya gue sedikit merasa pantas lah, setidaknya membuat gue lebih terbuka pemikirannya, bahwa nggak semuanya hal-hal yang seperti itu bikin gue kecil hati. Sisanya ya gue harus bisa berusaha lagi sih dengan tips-tips yang lo kasih. Makasih ya. Halo, nama aku Farah Andriani dari FKG UI, dan kemarin aku baru aja ngikutin webinar dari Fakultas Psikologi Undip yang bertemakan tentang insecure. Nah, menurut aku pribadi aku sangat mendapatkan banyak insight positif dari webinar tersebut, karena aku jadi ngerti cara nge-overcome rasa insecure dan rasa overthinking dalam diri aku sendiri. Dan menurut aku pembicara juga sangat-sangat bagus karena dapat membuat pesertanya bercerita tentang apa yang mereka rasakan tanpa rasa canggung dan memberi solusi yang sangat baik. Pokoknya good job for Natasha, Fioni, sama Fred. Udah ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Sasa dan Tio. Terima kasih ya. Iya, terima kasih Lina. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah terlibat. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi sesama.